Halo, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan ngobrol bersama salah satu kreator yang keren nih, film editor. Yang salah satu film terbarunya itu Yowis Band 3. Opo neh sing ora iso ditunda-tunda sisan. Kesempatannya awake dhewe rek ben iso luwih gede, luwih profesional, luwih populer. Ya opo? Ngopo? Kon arepene ndi, Jon? Bayangin. Melo. Kok melo? Kan dolane hatimu. Dolane matane. Mas Jon. Oh. Ini Susan. Abayu sebenarnya sayang gak sih sama Asih? Sayang no. Dari 0 ke 100. Sejuta. Peng sudah jaran. Always. Kamu tak lihat-lihat makin cakep san pakai kerudung. Alhamdulillah kalau makin cakep. Ndi kuntine? Hai. Ojo ngomong kuwi ngundang. Tak buka ya iki yo. Ojo bae. Tak buka iki. Ojo bae. ayo. Surprise. Loh, Mas. Kok neng kene, Mas? Ganggu ae. Mas Jon, kenal ke? Kapten Arjuna, Oh, si Jono. calonnya Rin. Kak Jani mau ngono apa sih? Aku mau kaget. Neno nggak mau urusan sama toko. Maunya keluar negeri kuliah musik. Tujuannya apa mas? Loh, aku iki klien mas. Jare ben kok klien? Cekelmu ning ben ki apa? Ini klien bu. Ning cekelmu ki apa? Setrum apa-apa ngono lho. Iki kompetisi kuat-kuatan, sing gak kuat nyingkir, sing kuat oleh Yujun. Ya wis bener iso bakal gede cak. Misalnya sampean kok ngene terus-terusan ora entos. Wis to Le. Ojo nyalah nulikmu. Lah tapi kan jane calane Cak Jon lho bu. Cak Jon, Apa? pendengar jaluk akhir cerita sing tragis. Lah tragis kok orang mencolot ngono. Yo yo. Batuk, Bu. Enggak, batik. Oh. Ini batik, dikandani Batik, bola bali batik ya batik. Namanya adalah Om Wawan Idati Wibowo. Om Wawan ini telah banyak sekali pengalamannya. Dia juga tergabung dalam INAFED, yaitu Indonesia Film Editor atau Asosiasi Film Editor Indonesia. Nah, langsung saja nih. Enaknya saya manggil apa nih, Om? Om Wawan atau gimana nih? Bebas. Panggil Bebas. Pak D juga nggak apa-apa. Pak D boleh nih kayaknya nih. Biar semakin seru nih. Asli mana nih, Om, sebelumnya? Oh, iya. Saya Wawan Wibowo. Asli saya itu Indonesia. Karena bapak Jawa, ibu ada keturunan Chinese. Bangka. Ya. Sekarang kesibukan sehari-harinya apa aja nih, Om? Kesibukan hari ini ya cuma ngedit film. Saya lihat-lihat Masa di IG, lihat-lihat di IG-nya Om juga punya post house ya, di Post Film. Ya, ya. Itu Mantap. sebenarnya sih kayak studio kecil saya sih, buat saya kerja sama ya kan teman-teman asisten. Dulu pernah kuliah di mana, Om? Pernah kuliah film ataukah kuliah yang lain? Ya, saya kuliah itu dulu di IKJ. Oh, Ya, terus ngambil jurusan film dan televisi. Terus mayor saya memang dari awal galau antara sutradara atau editor gitu. Semuanya saya coba, saya ngederek berapa kali, ngebantu film-film ujian teman kayak gitu juga. Saya coba ngederek gitu. Terus tapi nggak tahu, maksudnya saya paling enjoy itu memang di editing. oh, Karena Berarti- kenapa aku anggap Ya, karena nggak apa-apa. memang ini adalah karir yang unik atau job desk yang unik buat aku. Maksudnya kan kita kerja sendirian gitu kan di studio dengan untuk kepentingan orang banyak, dalam arti maksudnya penonton ya. Penonton dan kru film kan harus happy. Betul. Maksudnya jembatannya dari kru film atau kreatif ke penonton adalah editor.
Berarti selain ngedit juga pernah ngedirect ya Om sebelumnya? Pernah. Ya beberapa yang zaman dulu tuh video klip, ada beberapa, terus bahkan film pendek ujian saya juga saya masih ngederek terus ngedit juga gitu. Cuma kalau emang beda, maksudnya nemuin enjoy-nya itu justru waktu aku di meja editing. Beda soalnya sistem kerjanya antara kita ngederek gitu kan, harus berhubungan banyak orang, kita harus jadi leader gitu. Cuma kalau di editing, ya memang kita kerja sendiri. Tapi kita juga leader buat filmnya. Untuk dibawa ke penonton. Nyampe nggak rasanya? Begitu. Pertama kali terjun sebagai profesional editor tuh sejak kapan Om? Profesional editor maksudnya karena udah dibayar gitu kan ya? Iya, udah mulai. Itu dari tahun 96. Oh, udah cukup lama ya. Iya, saya kuliah kan tahun 93. Ya 3 tahun maksudnya bikin film eksperimental biasa kan, mahasiswa semangatnya masih pengen ngebuktiin kita pengen bikin karya apa segala macam. Cuma terjun ke dunia komersial itu masih dokumenter sama video klip karena belum ada film kan. Iya. Terus ada beberapa FTV. Karena emang belum ada film, jadi semuanya waktu itu film cerita itu semua ya FTV semua. Beda media doang, ini medianya ke televisi disiarin gitu kan. Sedangkan film itu kan pasti tayang di bioskop. Pertama kali terjun ke industri itu gimana Om ceritanya Om? Bisa masuk ke editing gini? Oh iya. Apa diajak teman? Ya, awalnya itu saya bikin itu aku ingat banget bikin video ospek KJ ya kan tahun 96 buat adik kelas gitu kan, kita bikin waktu itu berdua sama, kalau misalnya ada yang tahu namanya Ical kameramen DOP. Oh, Ical Tanjung ya? Ical Tanjung itu aku selalu dari awal sampai di titik yang kita benar-benar nemuin karir kita gitu kan, itu ya sama Ical. Kita bikin waktu itu video ospek, kita bikin kayak ala-ala film. Oh. Temanya Mission Impossible, kayak gitu-gitulah. Cuma tetap kita ngangkat acaranya apa segala macam. Dari situ kan diputer di kampus. Kita belum job apa. Jadi itu putar di kampus. Terus sama senior-senior yang udah kerja ya kan. Itu kita disalamin. Keren banget, oke, apa segala macam. Nah, mungkin dari situ jadi mereka satu persatu ngajak kita bekerja di bekerja maksudnya ngedit ataupun kalau misalnya Ical itu yang ya dia jadi DOP atau kameramen atau askam gitu kan. Itu kita yang dibayar. Dari situ sih. Maksudnya memang awalnya juga memang bikin video eksperimental selalu sama Ical. Cuma yang pas titik puncaknya buat aku ya kan, puncaknya waktu video ospek tahun 96 itu yang temanya Mission Impossible. Mantap. Suka dukanya sebagai editor apa aja sih nih Om? Kayak dukanya itu kayaknya nggak ada. Banyakan sukanya. Bahkan hidupku sendiri aja. Nanti aku ceritakan, aku orangnya senang cerita, jadi panjang lebar. Okay. Nanti kamu edit aja sendiri ya, Mas. Siap. Itu karena gini, maksudnya, kenapa editing itu menyelamatkan hidup aku gitu kan? Aku ceritain awalnya. Aku belum pernah cerita ini di komunitas apapun ya, ngobrol. Cuma aku di sini pengen sharing aja. Jadi awalnya gini, ketika aku masuk di FTV, diajak FTV-nya. Waktu itu Angin Rumput Savana FTV-nya Mas Garin. Mas Garin gitu kan, dosen ya kan, guru besar dia kan. Terus tiba-tiba ngajak kita gitu, terlibat di filmnya. Walaupun waktu itu aku masih ngasih senin banget dong sebenarnya. Bang Arturo gitu. Bang Arturo yang ngedit filmnya Mas Garin, aku asisten. Oh, bangga banget dong aku. Wah gila, ini sih orang-orang hebat ini.
Udah, tapi berjalannya waktu satu produksi itu, Bang Arturo bilang gini, ya dia tetap ngajarin sih, maksudnya gimana ngedit cerita kayak gitu. Cuma Bang Arturo tuh bilang gini, Mas, kita ngedit berdua aja, kamu udah bisa ngedit kok, itu. Ya tapi tolong bimbing gue ya, Bang Arturo, maksudnya gue benar-benar cerita gue baru sekali ini. Iya, tenang aja, ntar sekalian gue ajarin, dia bilang kayak gitu. Oke, gue ngedit itu, dan editornya jadi 2. Bang Atung, editor 2-nya aku gitu kan. Wah, seneng banget tuh rasanya bisa masuk ke title editornya Mas Garin ya kan. Nah, terus setelah itu ada tawaran lagi FTV-nya Mas Hani Saputra. Itu aku benar-benar pure ngedit FTV sendirian. Ngedit film cerita tapi sendiri. Waktu itu ada Bang Atung, jadi ini aku bertanggung jawab sendiri. Tantangannya beda lagi. Ketika FSI itu hampir sama kayak FFI sebenarnya. Cuma kan waktu itu kan belum ada FFI. Maksudnya belum bangkit lagi film Indonesia. Alhamdulillahnya, aku nominasi di 2 film. Pertama sama Bang Atung. Iya, pertama sama Bang Atung yang di film Mas Garin, Angin Rumput Savana, dan yang kedua, nominasi kedua itu di Sepanjang Jalan Kenangan, filmnya Mas Sani yang tadi maksudnya aku ngedit film cerita kedua itu. Tapi dua-duanya bisa masuk nominasi. Sedangkan waktu itu tuh sainganku ibarat bukan saingan ya, maksudnya nominator yang lain gitu kayak Mas Sentot. Ya maksudnya yang kelas-kelas suhu lah, guru-guru semuanya. Aku kan nggak jauh banget, nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Tiba-tiba aku dapet gitu kan nominasi. Setelah diumumin, nggak taunya aku yang menang. Dan yang menang ya yang di film Mas Hani yang aku ngedit sendiri ya. Aku ingat banget waktu itu dipeluk sama guru-guruku ya kan. Mas Sentot, Bang Atung, yang kasih selamat apa segala macam. Nah aku kadang begini, maksudnya yang dipetik cerita dari itu, kadang kita posisi yang di waktu itu aku merasa masih bayi gitu kan. Masih bayi, bisa dapat nominasi, baru pertama kali ngedit cerita, habis itu juara lagi. Maksudnya nomor 1 pemenangnya lagi, pemenang FSI tahun 97. Nah di situ ya kan, karena masih bayi, mentalnya belum bagus, terus dapat aku jatuh narkoba. Dari yang aku masih ibaratnya kayak di puncak ya kan, tiba-tiba aku jatuh karena narkoba dan memang nggak ada yang nolong lagi. Orang yang narkoba kan maksudnya memang kerjanya nggak benar kayak gitu-gitu lah. Nah, cuma itu dia maksudnya betapa pentingnya sebuah proses. Dan alhamdulillah lagi juga memang waktu demi waktu nggak maksudnya dibilang lama nggak lama aku sembuh dari narkoba itu, jatuh bangun lah. Cuma aku akhirnya yang bikin aku benar-benar sembuh dan ninggalin itu memang enggak sih, aku sih kayaknya bukan begini deh, maksudnya bukan yang karena barang itu atau narkoba terus aku bisa jatuh benar-benar tersungkur gitu. Dan akhirnya aku bisa bangkit, ya. 2002 kalau nggak salah. Terus 2003 ada tawaran film. Film pertama aku itu film Virgin, produksi Star Vision. Sama Mas Hadi juga. Orang udah mulai percaya ya kan. Nggak usah kita bilang, aku udah sembuh apa segala macam. Tapi ya memang dari kerjanya apa segala macam kan kelihatan orang yang nggak pakai atau enggak. Cuma satu persatu mulai bangkit. 2003 dan alhamdulillahnya dari 2003 sampai 2021 ini FFI aku selalu dapat nominasi. FFI maksudnya ya alhamdulillah, maksudnya itu aku harus bisa jadi diriku sendiri. Makanya aku bilang tadi maksudnya editing yang menyelamatkan hidup. Keren. Nah kalau untuk gimana nih ceritanya bisa jadi editor Yowis Band nih Mas? Ini menarik sebenarnya karena tadi aku udah izin juga sama bapak produserku gitu kan, Pak Parwes. Ada undangan dari sini gitu kan untuk membahas film Yowis Band 3. Ya aku maksudnya perlu izin dia juga lah maksudnya karena ini kan memang film ini lagi tayang. Betul. Iya. Dan aku udah dapat izin dari dia juga, maksudnya aku ngobrol apa aja apa segala macam udah paling nggak udah izin dia juga. Itu namanya attitude.
Nah, itu perlu teman-teman ini ya deh, teman-teman garis bawahi. Skill apa segala macam itu bisa diasah. Cuma kalau nomor satu buat aku attitude. Gimana caranya kita hormat sama orang, ya. Gimana caranya kita hormat sama diri kita sendiri. Kan kita nggak mungkin sama orang lain hormat, kalau tinggal sendiri aja nggak kita hormatin gitu kan. Betul. Itu yang termasuk tuh maksudnya. Aku tadi udah izin. Kalau aku terlibat di Yowes Band itu kan sampai sekarang itu yang tayang kan sampai part 3 kan. Iya, betul. Iya kan, 3 sequel gitu. Yang saudaranya dari awal ya Nugros itu kayak ya kenal sama Nugros juga udah lama juga kayak gitu. Apalagi sama Pak Parwes itu kan memang filmku pertama Virgin kan sama dia. Jadi kayak gitu-gitu juga udah tahu sih. Dan tantangannya juga memang lebih, ini film Jawa gitu kan. Film orang Jawa gitu, dialognya juga Jawa gitu. Kita memang awal ingat banget pasti ngebangun chemistry gimana caranya penonton percaya itu gitu kan. Film orang Jawa tapi semua orang bisa nikmati kayak gitu-gitu. Sampai 1 lumayan penontonnya ya kan. 2 lumayan penontonnya. 3 mudah-mudahan ya. 3 mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dapat. Ya ini juga maksudnya salah satu film yang punya misi juga buat ngebalikin kepercayaan penonton ke bioskop lagi kan. Iya, karena betul. ada pandemi ini kan maksudnya penonton butuh percaya gitu, film apa sih. Seru-seru juga masih filmnya kayak misalnya ada Lost Man ya kan, ada Kadet, ada Yowes Band, maksudnya memang yang genrenya beda-beda. Betul. Kan ketika kita ngebalikin kepercayaan itu sama halnya kita ngebalikin kepercayaan penonton, sama halnya ketika aku berusaha ngebalikin kepercayaan ketika aku jatuh narkoba, aku bisa masuk lagi. Itu kan susah. Betul. Kita harus positive thinking, kita harus yakin, ya tentunya dengan karya yang bagus, yang bisa menghibur. Nah, untuk di film Yowes Band ini Om Wawan ini sendiri ngedit, berarti offline dan online-nya Om Wawan juga nih? Oh bukan, kalau yang namanya film editor atau penyunting gambar itu cenderung ke offline editor. Oh, online itu sebenarnya maksudnya bukan menurut aku ya, bukan di departemen editing. Online itu lebih ke mempertajam atau mempercantik gambar. Dia seharusnya masuknya di departemen kamera, menurut aku ya. Bukan secara kerjanya, dia tetap di meja, terus ada alat, bukan secara itu. Maksudnya karena lebih, secara kalau kita masih lebih ke storytelling kan, membentuk cerita kembali. Misalnya kayak gini, skenario. Awalnya skenario dari tulisan. Kemudian saudara membuat visual dari tulisan-tulisan skenario itu. Gitu kan? Editor menuliskan kembali cerita bukan berdasarkan dari tulisan-tulisan lagi, berdasarkan materi-materi gambar dari sutradara. Jadi lebih ke situ, maksudnya aku sendiri juga dari awal sampai akhir bukan online sendiri. Online itu udah departemen lain lah, reading gitu-gitu kan. Iya. Ada lagi misalnya suara, mixing kayak gitu. Cuma untuk membangun ceritanya memang ya aku sendiri di sini. Walaupun dibantu juga sama asisten ya, maksudnya tim saya kayak. Mantap. Tadi berbicara tentang editing membangun cerita nih. Ini kan film panjang ya Mas, Om. Untuk ngebangunnya gimana sih, kan pasti shotnya juga banyak, kan riuh gitu. Untuk manajemennya, gimana solusinya Mas? Kalau buat aku, maksudnya editor itu adalah jembatan buat orang kreatif atau orang film ke penontonnya. Dia yang harus menjembatani. Dalam arti gini, pekerjaan kita itu beda sekali sama politikus. Karena saya politikus, nggak bisa ngebahagiain semua orang dong. Cuma kalau editor, lebih dari situ. Editor harus bisa membahagiakan
kru film atau orang kreatif film, dia juga harus bisa membahagiakan penonton. Karena apapun ide kita, capaian kita tentang ide sebuah film itu, gimana caranya penonton itu tersampaikan. Ada yang sifatnya terhibur, ya kan? Terhibur kan sebenarnya banyak. Nah, kalau aku ngomong soal Yowes Band 3, ya kan? Yang menariknya di sini kan terjadi. Kamu udah nonton belum? Sudah, Mas. Sudah. Kemarin. Ya, Mas. Yang menarik di film ini kan sebenarnya film ini kan genrenya lengkap. Ya kan? Komedinya ada. Kedua, ada horor. Yeah. Horornya ada. Ketiga, ada drama. Aku juga banyak dengar reviewnya maksudnya dari orang-orang yang nonton tuh katanya sampai baper, sampai nangis-nangis. Ternyata aku tuh setiap terlibat di film atau ngedit film itu aku selalu belajar dari film itu sendiri. Termasuk aku belajar dari cutting aku belajar dari editing aku sendiri kayak gitu. Aku juga bisa belajar dari situ. Ternyata genre film itu maksudnya sebenarnya nggak bagus. Asal tujuannya jelas. Maksudnya film ini tuh ya menghibur. Ya kan? Konsep film horor kan kadang begitu. Orang ditakut-takutin, tapi dia terhibur. Tapi dia seneng juga nonton. Yeah. Sampai berapa kali kemarin misalnya yang sebelum pandemi itu kan masih film horor tuh sampai meledak ya kan? Iya, betul. Nah, terus komedi gimana caranya udah jelas itu komedi kan memang gimana caranya orang terhibur dengan ketawa-ketawa kayak gitu. Terus drama gimana caranya orang bisa ngikutin cerita dia bisa nangis, hanyut, arut kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya mau mengupas lagi tentang editing Yowes Band 3 itu sangat menarik banget karena aku dari situ dapat pembelajaran juga. Mungkin itu yang bikin aku sampai sekarang tuh nggak jelas selama editing. Aku tuh selalu belajar dari film itu sendiri kadang. Jadi nggak jelas, ternyata bisa ya. Ini genrenya macam-macam, ada 3 genre. Dan kalau kita ngomongin soal sistem genre film di editing, udah pasti beda-beda. Udah pasti beda-beda. Tahu? Ada. Nah, ini kan pergabungan beberapa genre nih Mas ya. Nah, itu cara ngebangun biar story-nya nyampe gitu dan enak. Gimana sih trik-triknya dari Om Wawan ini? Ya. Pertanyaan atau pancingan yang bagus banget. Tadi gue pengen ngebahas gitu, tapi gue pengen tahu juga lu butuh pertanyaan itu enggak gitu, butuh jawaban itu. Jadi gini, basicnya kalau misalnya kalau komedi, ya kan, istilah kasarnya tuh editing kita percepat, buat langsung menuju ke punchline, gitu kan? Oke, itu tepat untuk membangun biar harus cepet langsung sampai. Punchline-nya mana nih? Lucunya mana? Gitu kan? Kita tahan dulu, jangan sampai langsung ke adegan selanjutnya. Karena orang habis ketawa itu kan kadang suka skip. Iya, itu betul. Pinter-pinternya editor. Maksudnya yang di skenario sendiri juga nggak ada, tahan dulu. Habis adegan ini punchline-nya misalnya ada gitu kan, terus tahan dulu ya. Skip selanjutnya kan di skenario nggak ada tulisan begitu. Itu yang benar-benar skill editor tuh. Ya sebenarnya sih kalau ngedit tuh enaknya gitu, maksudnya karena kita ngebayangin apa yang akan ditonton penonton gitu kan. Jadi kalau kita bisa ngerasain itu, udah pasti tersampaikan. Ya, maksudnya itu satu komedi. Terus kedua misalnya kita horor, beda lagi. Bukan misalnya dipercepat. Kadang kalau horor kita harus mendelay suatu shot atau mendelay adegan biar pencapaian jump scare-nya itu benar-benar penonton nggak ngerti timing jump scare-nya. Jadi benar-benar kaget gitu ya Om. Iya, kadang kita tahan lagi, diangkat lagi, nggak ada apa-apa, lagi ceger atau ada itu buat penonton jadi. Kalau komedi enggak, ritmenya, perasaannya, maksudnya ritme perasaan penonton buat kebutuhan punchline harus bareng.
Bahaya kalau enggak. Yang ada nanti pas timeline itu kecepatan atau kelambatan ternyata malah jadi krik-krik, maksudnya ya kayak gitu. Maksudnya itu harus tepat banget. Dan dua hal itu kan sebenarnya beda. Itu aku terapin juga ketika drama, gimana caranya kita ngebentuk dramatik ya kan, sebuah konflik yang kita bangun, sedangkan pecahnya di titik mana sehingga penonton merasa terharu terus nangis apa segala macam kayak gitu juga ada hitungannya juga. Semua itu sebenarnya berdasarkan rasa sih. Agak susah kita maksudnya kalau ngomongin teori soal itu gitu. Cuma aku yang selama ya mungkin teorinya ada ya, maksudnya aku sendiri juga bukan orang yang paham sama teori. Yang ada ya aku bekerja berdasarkan insting dari awal. Dan mudah-mudahan juga mudah-mudahan karena aku instingnya gini, maksudnya gimana caranya nanti penonton ngerasain apa yang gue rasain sama film ini ketika tepat orang. Iya, jadi kalau misalnya aku nonton film tulis sendiri atau nonton di bioskop gitu kan, atau premier lah, aku ngelihatnya bukan filmnya, tapi aku ngelihatnya reaksi orang. Jadi puas banget ketika misalnya ada jump scare gitu kan, yang pas horor, aku kaget, aku rasanya puas, nah syukur lu. Maksudnya itu tersampaikan. Ketika pas adegan drama, orang bisa nangis apa segala macam. Jadi aku lihat reaksi deh. Maksudnya aku di sini ngeliat penonton gitu kan, penonton di bioskop itu. Di situ aku belajar lagi aksi reaksi. Tapi bukan aksi reaksi di dalam sebuah film, tapi aksi reaksi dari hasil film. Nonton merasa apa segala macam. Timingnya udah bener tadi ya. Timing nangisnya gila. Dia bisa sampai yang sesedih, apa yang sesembuhkan. Nah di Yo Wes Band maksudnya genre. Ini film punya kelebihan karena genrenya dia super lengkap. Itu tadi ada komedi, horor, tapi bisa ngelebur jadi satu. Iya, perasaan itu ada 3 genre. Gitu. Cuma kan aku harus tetap ada line apa? Ibaratnya kayak benang merahnya cerita ini di apa? Kan tetap komedi yang paling kuat kan. Sehoror orang takut apa segala macam kan, tapi pecahnya juga karena lucu karena anjing jancuk kayak depan apa ya, kayak gitu-gitunya itu harus tetap ambil jalan ininya apa namanya benang merahnya harus ada. Berarti tetap menggabungkan unsur komedinya ya walaupun horor, kayak di scene yang di bis itu ya Om yang tiba-tiba ternyata orang gila gak expect sih saya. Iya memang, dan itu sebenarnya kan relate sama kita ya. Nah, menariknya lagi di adegan horornya Yo Wes Band kan juga sebenarnya relate. Biasa banget kita begitu ya kan. Yang kita menganggap itu hantu, kita buru-buru merinding lah apalah, sampai doa apapun tapi nggak tembus juga. Tapi karena memang bukan hantu juga. Kita kan sering banget coba perasaan takutnya tuh. Kayak gitu. Seru banget. Gokil. Nah, ada nggak sih teknik khusus yang Om gunakan di film Yo Wes Band ini? Teknik editing khusus? Lu emang jago lu mancing pertanyaan. Halo. Yang menariknya lagi kalau misalnya lu mau bahas Yo Wes Band 3, kamu tahu nggak? Yo Wes Band 3 nanti bakal ada sequelnya lagi. Finale. Psikopat kon niku. Ngapa mbok kreseki iku? Iki kolam renang. Katokku anti air. Dadi nek nyemplung anti teles. Senajan aku luput ngapura nanging tresno. Yo iki rek sing jenenge teklek kecemplung kalen. Lanjut di timbang golek nyemplung kalen. Jung, wis 3 tahun, pingin karya aku apa iku? Ya salah siji, cek jelas ngono lho. Wes, utang orang nyaur kok ngejak rapi. Arek-arek Surabaya pas perang 10 November ngomong apa? Ben Wan. Apa, Cak? Jancuk, bae. Wani ya, Cak. Wani ya, Cak. Jancuk. Apa? Cuk, kudune awakmu ojo emosi. Piye-piye Cak Joni kulitmu. Kenapa orang nginep neng omahe arek-arek Yo Wes Band? Arek-arek iku lak duwe masalah dhewe-dhewe. Sungkan aku ngerepoti. Aku sido mangkat nang Amerika. Kok
Awakmu nggak melok seneng? Seneng aku. Ngomong apa kon? Tak pikir kon koncoku loh. Gak nyongko aku kon meragukan cita-citaku. Loh, tapi ya wis ben iki cita-citane wae kabeh ra kon. Kontok sing beda ndo. Kanca model opo kok kono iku? Sih, ya wis ben bubar sih. Terus urusannya sih. Anakmu mangan opo? Apa nih? Sini. Kalian pernah nanya nggak kami maunya apa? Kenapa sih kalian tuh nggak pernah ngerti kalau sabar itu ada batasnya? Yang menariknya itu sebenarnya The West Band itu kan punya 3 sequel kan, 3 part, 1, 2, 3. Dan yang ketiga ini kebetulan memang itu sebenarnya dari satu sequel, maksudnya dari satu film. Oh, oke. Dan kemudian dari awal preview, maksudnya awal rough cut pertama, aku udah bilang film ini nggak bisa jadi satu. Bukan karena maksudnya materinya, ya karena masih draft 1, terus masih banyak, bukan. Karena aku punya lihat potensi itu. Ini kalau misalnya dijadiin satu film, banyak banget hal yang dibuang. Kadang kalau misalnya editing gitu, Darwin. Editing itu kadang gitu. Kalau ketika kita ngedit, dalam tanda kutip gitu kan, nggak menguatkan di film, itu gampang banget buat ngebuangnya. Cuma kadang kita nemuin materi yang menarik dan bagus, itu setengah mati, buangnya cuma. Aku diem. Waktu preview draft 1 kan masih aku sama director, Mas Fajar atau Nugros. Aku udah punya feeling itu, kayak ini menjadi 2 film. Dengan durasi yang panjang, waktu itu masih 4 jam. Wow. 4 jam kurang lah, maksudnya. Tapi kan memang semua ya yang nonton di situ, direkturnya kan Mas Fajar Nugros sama Mas Bayu Sekaka. Semua yang ada di situ walaupun durasinya panjang, tapi mereka happy dan bersampaikan. Nah, cuma kan yang salahnya bukan di situ. Kita ngomongin durasi, satu film nggak mungkin lah kita bahas satu film 4 jam, nggak mungkin. Udah aku biarin aja. Kita preview ke itu deh, Bapak. Yang penting kalian udah happy kan. Review ke Pak Parwes. Waktu itu aku nggak bisa ikut preview. Nggak bisa ikut preview. Dan waktu preview aku langsung ditelepon video call sama Pak Parwes. Jadi dia bilang ini film nggak bisa dibikin satu film. Ini harus kita belah jadi 2. Dia bilang gitu. Aku langsung kan dalam hati kita. Aku cuma ketawa aja. Karena menarik banget bro, Bapak bilang gitu. Karena Pak Parwes itu memang salah satu produser yang sangat tahu editing. Kapan dia harus streaming, kapan dia harus buang. Dia kuat. Termasuk aku, Esa, sama Alin aja belajar editing sama dia. Salah satu guru kita di editing. Karena dia nggak mungkin cuma ngebuang atau apa, nggak mungkin. Kalau ceritanya makin kuat, ya, dia juga memang durasinya waktu itu memang panjang. Terus apalagi stylenya Nugros kan selalu gitu, stylenya Mas Nugros itu selalu dia bikin scene alternatif. Salahnya scene alternatif itu scene free gitu lah, tapi menarik dan bisa masuk di film, bisa nambah lucunya, bisa nambah horornya, misalnya kayak gitu, bisa nambah dramanya. Jika ada produser Pak Parwes berkeputusan untuk itu dibelajari 2, paling nggak aku lega. Lebih susah loh, maksudnya ketika materi bagus-bagus terus kita main buang, susah banget ngebuangnya gimana. Aku tuh dikenal sebenarnya orang paling tega ngebuang scene. Kalau maksudnya memang tujuannya kita jelas. Scene itu jadi ditampilkan tapi malah jadi melemahkan film, pasti aku rela gitu. Aku nggak peduli berapapun budgetnya syuting scene itu, misalnya kayak gitu. Karena kenapa? Emang penonton tahu scene itu tuh mahal gitu. Enggak. Kamu pernah lihat film nggak? Masih pernah lihat film gitu, adegannya apapun gitu. Terus ada teksnya.
ini budgetnya sekian loh, kan nggak pernah ada gitu. Maksudnya gitu, iya maksudnya editor tuh memang benar-benar harus ke penonton, nggak peduli ibaratnya gini, ibarat kasarnya dia nggak peduli berapapun besar budgetnya, kalau emang scene itu nggak efektif dan nggak menolong di film, mendingan buang aja. Nah, cuma di yang Yo West Band ini, Yo West Band 3 ini, hampir semua scene itu maksudnya, hampir semua scene itu maksudnya tumbuh, dan kita masih, dan gue berani bilang gini, di antara Yo West Band 1 dan 2, yang paling bagus Yo West Band 3. Karena di situ kita udah nggak ngebangun maksudnya pengenalan tokoh, karena yang partnya 3 dan penontonnya udah ada dari 1-2 itu ya penontonnya ya itu, maksudnya penontonnya udah ada gitu. Nah udah habis itu diskusi kan, Mbak Iska sama Pak Parwes sama Ajar Nubro, baru jadi 2 apa segala macam gitu. Nah, akhirnya aku kan kalau misalnya itu kan satu film tapi untuk jadi 2 gitu kan. Iya. Kan kita nggak mau ambil di tengah terus patah gitu aja kan. Penonton nanti akan marah. Iya, di situ aku belajar lagi sama film-film. Ya, masih sama filmku ini ya. Ternyata satu film untuk jadi 2 film kita nggak cukup dengan patahin di tengah terus udah penonton marah. Jadi caranya adalah kita tetap bikin opening dan ending di tiap-tiap part. Jadi tiap-tiap misalnya Yo West Band 3 kita bikin opening dan ending. Biar itu maksudnya buat penonton nggak marah, ya kan? Karena scene kan dipatahin di situ. Cuma bisa. Dan yang harusnya di tengah ke belakang itu memang satu film, tapi ini jadi part yang beda, maksudnya. Taruhlah Yo West Band finale, aku harus bikin openingnya lagi. Yang tentu akan beda, kayak opening yang Yo West Band 3 akan beda. Menariknya di situ, aku harus bikin opening dan ending di tiap part film. Yo West Band 3 dan Yo West Band finale. Itu sih. Oke. Ada lagi nih, yang unik menurut saya salah satunya pas scene lagi nyanyi-nyanyi tuh Om. Kan dikolaborasikan dengan motion graphic tuh. Itu kenapa alasannya memilih dikolaborasikan dengan motion graphic, Om? Yang nyanyi apa? Yang scene pas nyanyi itu, Om. Kan ada teks motion grafiknya tuh. Oh, yang nyanyi? Iya. Oh, kalau itu memang udah konsep dari Yo West Band 1 sih. Oh, oke. Jadi sebenarnya konsepnya kayak konsep karaoke. Lihat video karaoke itu. Selain itu juga kita memang pengen untuk ikut bernyanyi. Konsep karaoke kan begitu. Gitu. Ya kalau misalnya di bioskop itu nggak ada sih orang terus ikut nyanyi apa segala macam. Cuma ketika nonton di tempat lain itu. Halo. Ketika nonton di tempat lain atau bahkan mungkin ada juga yang nonton bioskop bernyanyi apa segala macam. Ya, West Band 1 memang konsepnya begitu. Keren. Selain menggabungkan 3 genre ini nih Om, ada nggak sih hal lain yang menarik bagi Om dari proyek film Yo West Band ini selama proses editingnya? Ya itu sih, maksudnya yang karena aku baru sekali juga, maksudnya yang bikin sebenarnya ini satu film, ya kan? Tapi dibikin jadi 2 film. Yang paling aku petik ya itu, maksudnya kita harus bikin opening dan ending di tiap part film. Itu sih, karena kita nggak mau penonton kita marah, ya kan? Terus nanti finale, ada lagi juga openingnya. Nggak aku bocorin dulu openingnya gimana, tapi itu untuk opening dulu. Nggak mungkin langsung cerita yang dari tengah tadi, kayak gitu. Betul. Karena itu, berarti konsepnya itu. Editor itu beda banget sama politikus. Editor ya, dia semuanya harus happy. Kru film harus happy, ya kan? Penontonnya juga harus happy. Nah, tadi berbicara mengenai ada yang buang-buang shot itu, berarti durasi materinya dari awal itu sebenarnya lebih banyak berarti ya Om ya? Kalau untuk film-film panjang gitu ya?
Yang Your Wisman atau mana itu? Enggak, untuk keseluruhan. Oh iya. Rata-rata gitu. Rata-rata iya, rata-rata itu pasti lebih panjang. Umumnya kalau draft 1 itu kan maksudnya kita ngebentuk cerita berdasarkan skenario kan. Oke. Skenario ngomong apa. Ketika draft 2 dan selanjutnya kita ibaratnya udah nggak ngomongin skenario lagi, kita nggak ngomongin cerita basic skenario lagi. Karena kita memang kita ngomongin berdasarkan kebutuhan cerita film ini mau bagaimana. Pasti. Justru malah aman begitu ketika materi lebih banyak, baru kita pilihin mana yang lebih masuk di filmnya daripada materi kurang. Nah itu agak sulit. Tinggal gitu. Nah, ada nggak sih kunci editing biar filmnya bisa diterima penonton banyak, Om? Itu kerjasama banyak pihak sih. Untuk filmnya bisa meledak ditonton orang banyak gitu kan. Cuma yang aku bilang tadi, kalau bisa di editing, basicnya ya itu. Cara pandang kita ngedit itu maksudnya emang harus cara pandang penonton. Bukan lagi kita kru filmnya. Gimana caranya penonton harus bisa rasain itu. Gitu aja. Cuma kalau untuk meledak apa segala macam kan banyak pihak. Ya emang pemainnya juga bagus, directingnya juga bagus, terus secara promo juga filmnya juga bagus, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi Q&A, Om. Dari follower sekarang editor nih. Udah ada beberapa pertanyaan nih, Om. Yang pertama, gaji dari film Yo Is Band berapa sih, Om? Adalah. Ya, saya edit film dari tahun 2003 ya kan sampai sekarang ya itu cukup bisa membiayai hidupku dan keluargaku ya kan. Punya rumah sendiri juga, punya mobil juga. Mantap. Udah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Yang penting itu, maksudnya kita bisa menghargai diri kita berapapun, gitu kan? Karena memang kita menghargai itu yang tadi gue bilang, maksudnya kita harus bisa menghormati diri sendiri. Masalah yang menghormati orang lain tuh, menghormati diri sendiri nggak bisa. Dan dengan hasilnya kerja keras kita bisa dihargai, berapapun harganya. Yang penting itu, maksudnya kita tahu berapapun harga kita itu akan sepadan dengan apa yang kita kasih ke filmnya. Mantap. Nih ada lagi pertanyaannya, Om. Cara ngejaga mood biar dalam ngedit film panjang itu, Om. Ya, menarik tuh. Ya, menarik. Karena kalau menurut aku, pertama kita harus jatuh cinta dulu sama materinya. Oke. Apapun itu, ya kan? Maksudnya yang kadang kita dapat film yang secara look pemainnya atau acting pemainnya itu yang buat kita jatuh cinta. Dalam arti gini, maksudnya yang berarti kan belum penonton udah jatuh cinta sama orang itu. Misalnya Dilan atau apapun lah, atau siapapun. Yeah. Itu karena perasaan itu penting. Kita harus cinta dulu sama materinya. Nah, dengan materi, namanya materi sebuah film kan pasti ada yang lemah, ya. Ada yang porsi dramanya, maksudnya ketinggian kayak gitu. Kalau kita udah cinta, ibaratnya kita udah bisa milah-milah yang mana ini yang selalu tinggi atau over, mana yang memang lemah banget. Nah, di situ kita bisa ngeleburin. Siapa tahu yang adegan lemah itu sebenarnya kita butuh. Cuma porsinya mungkin lebih sedikit kayak gitu. Itu penting banget. Bangun mood itu penting banget. Ada kalanya aku lagi nggak mood film tertentu misalnya kayak gitu kan. Aku bisa dengan nonton film dengan genre yang beda sama yang aku kerjain. Misalnya aku lagi ngerjain drama gitu kan, tiba-tiba nggak mood gitu kan. Aku pasti nonton horor atau nonton action. Buat aku jadi pas balik lagi jadi refresh maksudnya. Karena mungkin memang aku nggak mood itu karena aku lagi jenuh, ya kan, sama materi atau apa kayak ketika kita dapat refresh. Itu caranya beda-beda sih, dan masing-masing editor juga punya cara yang lain.
Kalau misalnya sekarang itu aku misalnya nggak mood gitu kan, aku bisa aku kan lagi jalanin program juga, program kesehatan ya kan, makanan tanpa obat, tapi buat kita bisa lebih fit. Itu di situ ada jalan kaki. Kaki itu selain bakar kalori itu, aku jalan kaki, misalnya sekarang itu jalan kaki, aku tetap mikirin film yang aku edit kok. Cuma kadang kayak gitu jadi refresh, maksudnya aku nemu hal yang baru, nemu ide-ide yang kayaknya yang sini tuh harus diginiin deh, gitu. Ketika kita balik lagi, kita udah dengan maksudnya ide yang, soalnya kadang gini, maksudnya kita ngedit depan komputer kayak gitu, mau kita paksain gitu kan. Kadang nggak dapat ide juga, maksudnya pintar-pintarnya kita juga lah. Iya, malah butak ya kan. Betul. Nah, ini ada lagi nih Om pertanyaannya, ada nggak sih tips dalam mengedit film panjang? Tips dalam mengedit film panjang, ya kan seperti tadi maksudnya yang film panjang atau film pendek itu kan kalau menurut aku ya maksudnya hal yang tujuannya sebenarnya sama sih buat penontonnya yang bisa dinikmati. Jangan sampai yang film panjang itu berarti film panjang yang buat orang itu cuma nonton karena dia panjang, ya udah orang bisa tidur, nggak harus begitu juga. Film pendek ya film sependek-pendeknya nggak begitu juga. Ini gimana caranya kita butuh aksi reaksi di luar scene film, tapi aksi reaksi orang yang menonton itu juga memang sesuai dengan perasaan atau ekspektasi kita waktu membuat atau mengedit film itu. Wow. Banyak lah, maksudnya dari awal sampai yang di titik ini pun sebenarnya aku juga, itu kan sebenarnya kita ngomongin film panjang semua. Itu juga jadi salah satu tips buat ngedit film panjang. Oke. Ada lagi nih Mas pertanyaannya. Kalau udah pernah nggak sih ngerasa jenuh? Kalau jenuh biasanya apa aja yang dilakuin biar semangatnya bangkit lagi? Mungkin salah satunya yang tadi ya. Tadi udah kejawab. Ya, okay. Salah satunya itu. Dan Refreshing sering ya, kok, maksudnya. Iya, maksudnya lagi nggak mood ya, berarti kerjaku jelek apa segala macam. Enggak, maksudnya. Aku pun juga sama teman-teman editor ngalamin juga. Cuma maksudnya gimana caranya kita solusi itu harus terpecahkan. Karena nggak mungkin kan, nggak mood terus nggak dikerjain. Tetap harus dikerjain, tapi dengan perasaan yang kita yang lebih happy. Bisa dengan cara apapun sebenarnya. Ada yang langsung, dia baca buku. Kalau aku kan nggak bisa. Udah jenuh, masa baca buku. Banyak, maksudnya banyak hal yang buat dia jadi happy lagi. Terus refresh tentang yang kenapa kita nggak mood ya, itu banyak banget. Berarti kembali ke diri masing-masing ya Om. Iya, dan itu pasti langsung punya banyak solusi sih, banyak. Cuma kalau emang lagi mood, nggak usah dipaksain buat depan komputer terus berusaha ngedit, itu tetap nggak bisa. Keluar dulu dari materi atau keluar dulu dari film itu, barang sejenak ya, maksudnya jangan lama-lama juga. Oke, ada lagi nih satu pertanyaan yang menarik nih Om. Software apa sih yang dipakai pas jadi editor film Yowis Band 3 ini? Yowis Band, saya dari awal, Om. Kalau Yowis Band 3 masih Final Cut Pro 7. Oh. Oke. Tapi hampir mau setahun ini, saya udah pindah ke DaVinci Resolve. Dulu awal-awalnya di film itu saya pakai Epic. Dalam arti gini, maksudnya software itu bisa apa aja, Premiere mau apapun itu tuh nggak penting. Yang penting kan gimana caranya kita mengolah shot ya kan, mengolah adegan itu menjadi bagus. Software itu maksudnya bukan jaminan juga. Kalau ngomong software apa segala macam ya orang yang maksudnya yang ibaratnya digodok atau dia jual beli software itu udah pasti dia bisa ngoperate. Cuma kan maksudnya editing kan bukan begitu. Apalagi ini editing offline ya, maksudnya storytelling, bukan itunya, bukan masalah software. Cuma memang software ini harus kompatibel sama sistem digital yang sekarang kita jalani. Makanya kalau kita itu tak
harus tahu sistemnya, kenapa kita harus pakai software ini apa segala macam, itu akan tambah memperlancar kita waktu bekerja di editing. Walaupun ini sifatnya teknis, bukan hal yang utama. Wah, di film harus pakai DaVinci Resolve, harus pakai Avid apa, bukan soal itu. Ya. Bahkan kenapa aku bisa ngomong? Bahkan orang-orang dulu, guru-guru editor kita apa segala macam, mereka editor masih pakai standby, gunting pita, ya kan? Cuma kan maksudnya dengan adanya teknologi sekarang kan harusnya mempermudah kita buat bekerja. Itu sih. Darwin. Oke. Ini kita udah masuk ke sesi akhir nih Om. Ada nggak sih motivasi buat Bang, khususnya yang suka bikin film pendek untuk masuk ke industri? Ya. Aku pernah ngalamin itu juga sih. Teman-teman kalau misalnya tadi aku cerita apa segala macam, kenapa aku sampai di titik ini, aku kan pernah cerita juga. Jangan pernah menyerah untuk bikin sesuatu. Yang kayak aku tadi bilang, maksudnya soal video ospek yang tahun 96 itu ya kan. Sebelumnya kan aku juga tetap bikin juga sama Ical Tanjung kan. Eksperimen apapun, masih orang naik kereta, hype-nya waktu itu masih orang naik kereta Jakarta Bogor itu loh. Kita bikin, terus tapi dengan musik apa segala macam. Maksudnya jangan pernah menyerah untuk bikin sesuatu. Terus kedua, dengan kamu misalnya kan punya teman atau partner dari awal misalnya kayak gitu kan, ada direkturnya, ada kameramennya, ada editornya kayak gitu kan, kamu terus bikin aja, bikin apa aja, maksudnya dokumenter kan apa, film pendek lebih bagus. Nah, di situ kan kamu punya link untuk bekerja di bekerja di mungkin ketika kamu beranjak ke komersil gitu atau layar lebar atau apa gitu. Kamu kan dari awal udah karena membangun link itu penting banget. Ya dari awal misalnya aku gitu kan, linknya dari Mas Hani, linknya dari Mas Garin, kesini juga terus dari Mas Anung, kesini juga bekerja sama link-linknya mereka. Douglas itu muridnya Mas Anung, misalnya Anung muridnya Mas Garin, kayak gitu-gitu. Maksudnya yang ngebangun link itu perlu. Dan jangan menyerah, maksudnya film gue nggak masuk festival apa ya. Menurut aku ya jangan berpedoman untuk lu bisa masuk festival atau enggak. Menurut aku di sini pengakuannya bukan di situ. Maksudnya bikin aja. Ketika diakuin sama penontonnya, oh filmnya bagus apa segala macam, itu poin tersendiri. Keren. Oke, terima kasih waktunya untuk Om Wawan yang sudah sempetin untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di acara Ngobrol Bareng Kreator. Semoga sharing-sharing dan ilmu-ilmunya ini bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga yang nonton ini pada semakin terpacu semangatnya untuk terus berkarya. Oke. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Darwin Antariksa pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih Om. Keren banget nih.